Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam materi sosiologi kelas 11 SMA, yaitu tentang stigma sosial dan COVID-19. Oke, langsung saja kita pada materinya. Kita masuk dulu pada konsep stigma sosial. Stigma sosial merupakan konotasi negatif terhadap seseorang atau sekelompok orang karena menyandang penyakit tertentu. Ini dalam konteks COVID-19. Makanya kita hubungkan dengan penyandang penyakit tertentu. Padahal jika kita bahas dalam konteks sosiologi, stigma sosial adalah konotasi negatif dalam hal label atau suatu pemikiran terhadap seseorang atau kelompok yang ada di tengah masyarakat. Misalnya orang Cina diidentikan dengan pelit, atau orang Batak identik dengan kasar, atau orang Padang identik dengan pedagang kaki lima. Itu merupakan sebuah stigma sosial yang ada di tengah masyarakat. Namun karena sekarang kita konteksnya membahas tentang COVID, kita ambil sumbernya dari kawal COVID-19, maka kita kaitkan dengan penyandang penyakit tertentu. Jadi konotasi negatif terhadap seseorang atau sekelompok orang karena menyandang penyakit tertentu. Dalam hal ini adalah COVID-19 atau COVID-19 atau coronavirus. Jadi stigma sosial itu sangat berbahaya sekali. Pertama, membuat orang menyembunyikan status kesehatannya. Kenapa? Karena dia takut dilabelnya. Si A itu terkena corona, terkena COVID-19. Bisa dekat sama dia, nanti kita pula kena, nanti jauhi dia. Nah, itu hal seperti itu akan mampu membuat orang malas untuk mengakui kalau itu memang dia positif COVID-19. Orang akan susah untuk mengaku kalau dia memang terdampak terhadap virus tersebut. Kenapa? Karena ada stigma sosial, ada ketakutan akan dikasih label. Dia tuh orang corona tuh, dia tuh orang COVID itu, seperti itu. Kedua, membuat orang enggan untuk memeriksa diri. Apalagi orang-orang yang sudah melakukan perjalanan di kawasan merah atau hitam seperti Jawa Timur atau Jakarta, itu orang akan malas untuk memeriksakan diri karena khawatir ketika dia memeriksakan diri nanti dia akan teridentifikasi sebagai orang yang terkena COVID-19, padahal dia merasa badan dia baik-baik saja. Nah, itulah kira yang bahayanya jika orang tidak nampak sakit namun dia tertular COVID-19 dan orang tersebut akan menularkan kepada yang lain. Seharusnya ketika ada orang yang baru datang dari daerah luar yang zona hitam atau zona merah, dia harus karantina mandiri atau isolasi diri dulu. Tapi karena ada stigma sosial di situ tuh yang mengganggu dia, makanya dia tidak mau memeriksakan diri. Biar aja. Yang ketiga, membuat orang kabur saat akan diperiksa, diobati, atau dikarantina, sehingga memperbesar risiko penularan di masyarakat. Banyak kasus kita lihat orang yang kabur saat pemeriksaan, seperti salah seorang ojol di kawasan Pulau Jawa sana. Dia kabur ketika mau diperiksa, udah mau dikarantina. Kemudian orang yang udah diobati, dia tidak mau diobati. Nah, hal-hal seperti ini, fenomena-fenomena seperti ini sangat berdampak sekali terhadap penyebaran COVID-19. Dan semua itu berawal dari stigma sosial yang takut akan pelabelan pada dirinya sendiri ketika dia terkena COVID-19 tersebut. Nah, tentu ada cara untuk menghindarinya. Karena apapun itu kita harus bisa menghindari wabah ini, menekan penyebaran wabah ini. Pertama, pakai nama yang benar.
Jadi pakailah nama COVID-19 atau COVID-19 atau virus corona. Jangan kita panggil pula virus Cina, virus Wuhan, atau waktu menyebar di Itali panggil pula virus Itali, atau sekarang pandeminya misalnya di Amerika Serikat panggil pula virus Amerika Serikat. Jangan seperti itu. Jadi kita harus bisa memanggil dengan nama yang benar. Begitupun dengan nama-nama sahabat kita. Misalnya kalau nama dia Adi, ya panggillah nama Adi. Nama dia Rizal, panggillah nama dia Rizal. Jangan nama yang aneh-aneh, misalnya Bungku panggilnya. Atau disebut pula namanya Semut namanya. Menurut tanda kecil panggil semut kan. Tidak boleh seperti itu. Itu stigma-stigma yang akan membuat hal negatif terjadi. Jatuhnya mental seseorang, hal itu bisa terjadi. Kemudian bagaimana cara menghindari yang kedua? Yaitu panggillah dia korban dan bukan pasien. Maaf dirombak, maksudnya panggillah dia pasien bukan korban. Ketika dia panggil korban, berarti tidak ada tanggung jawab dari siapapun untuk mengurusnya. Tapi ketika kita panggil dia pasien, ada tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab sekitar untuk merawat, tanggung jawab masyarakat kalau dia adalah orang yang sakit akibat coronavirus. Dan semuanya kita harus memanggil seperti itu, pasien COVID-19. Jangan korban COVID-19. Kalau intonasi seperti itu akan membuat mental yang udah terkena COVID-19 tersebut menjadi tambah jatuh. Kalau korban tidak ada harapan untuk sembuh. Tapi kalau pasien ada harapan untuk sembuh. Itu sederhana seperti itulah. Pasien dan bukan korban. Jadi kita harus panggil dia dengan pasien. Karena semuanya membutuhkan perjuangan untuk bisa sembuh dari COVID-19 ini. Kemudian ketiga, hindari melabel orang, kelompok, etnis atau daerah tertentu sebagai penyebab atau penyebar COVID-19. Jadi tidak usah kasih label orang, oh dia orang Cina itu hati-hati dia gampang terkena COVID-19. Atau dia itu kan dari Jawa itu tidak usah dekat-dekat sama dia itu. Nanti kita pula kena. Jangan seperti itu. Tidak ada daerah yang dengan sengaja sebagai tempat penyebar suatu pandemi, tidak ada. Yang ada itu ada daerah terdampak akibat aktivitas manusia, mobilitasnya yang terjadi, kemudian interaksi manusia yang terjadi, itu yang terjadi. Jadi hindari melabel seseorang, kelompok, etnis dan daerah tertentu sebagai penyebab atau penyebar. Jangan seperti ini. Ini pasti gara-gara Cina nih, di Wuhan itu kena kita nih. Tidak boleh seperti itu. Atau ini gara-gara si Anu balik dari Jawa nih, makanya menyebar pula daerah sini. Hindari hal seperti itu. Tidak boleh seperti itu kita menyebar suatu pemahaman stigma. Karena ketika itu terjadi, dampaknya tidak hanya secara psikologi orang saja, namun ketika kita membawa dalam suatu kelompok, etnis, daerah, bisa terjadi konflik horizontal, perkelahian, konflik yang bersifat merusak, destruktif. Apalagi dia tidak terkena COVID. Kita bilang pula dia terkena COVID karena dia berasal dari suatu daerah yang zona hitam atau zona merah. Itu bahaya itu. Bisa terjadi konflik sosial di masyarakat. Kemudian yang keempat, kasih dia semangat, memberikan dukungan bagi mereka yang terdampak, baik pasien, keluarga pasien atau masyarakat sekitar. Kasih dia semangat ya kawan, semangat ya kak, cepat sembuh ya, banyak sembuh kok. Nah ketika kita sama keluarga dia bilang seperti ini, yakinlah si Anu itu pasti sembuh dengan bantuan dokter, dengan bantuan pemerintah, dengan semangat dia punya, insya Allah sembuh. Karena banyak orang yang sembuh kok dari COVID-19 ini. Yakin saja, perkuatlah imun diri. Nah, jika hal seperti ini kita lakukan, hal yang bersifat positif informasinya kita terapkan, maka penyebaran COVID akan mampu ditekan dengan maksimal. Karena orang yang berpikir positif biasanya akan mempunyai imun tubuh yang kuat,
dibandingkan orang yang selalu berpikir negatif. Berikutnya, memberikan penghargaan kepada petugas kesehatan yang merawat pasien COVID-19 karena mereka adalah pahlawan dalam perang melawan wabah ini. Jadi ada dokter tersebut, kita harus beri dia penghargaan, kita harus beri dia insentif, kita harus naikkan gaji dia. Kenapa? Karena dia siang malam melawan pandemi ini. Dia rela meninggalkan keluarganya agar bisa bertarung dalam tanda kutip dengan COVID-19 ini. Jadi kita harus support mereka, berikan mereka cinta kasih sayang. Jangan pula itu dokter tuh dia sering berinteraksi dengan pasien, jauh-jauh saja dari dia, tidak usah dekat sama dia. Jangan seperti itu. Jadi kita harus bisa memberikan hal yang positif bagi masyarakatnya. Kemudian yang keenam, tidak mengulang atau membagikan gosip yang tidak jelas. Kabar bohong apalagi narasi yang bersifat siaran kebencian terhadap satu orang, kelompok, etnis atau daerah tertentu terkait COVID-19. Jadi hindarilah berita hoax. Kita tidak boleh memberikan suatu pemahaman yang negatif tentang berita tidak benar yang tidak terklasifikasi dengan baik. Jadi kalau ada info-info di internet, kita harus berikan informasi tersebut verifikasi. Jangan nanti penggagar informasi yang tidak jelas, orang yang awalnya sangat percaya diri menghadapi COVID akan jatuh mentalnya, akan tersurut hatinya, akan membuat kesehatan mereka menurun. Itu harus kita hindari. Jadi berikanlah informasi, sebarlah informasi yang betul dan benar, dan jangan sekali narasi-narasi yang bersifat kebencian pada satu kelompok. Ini pasti gara-gara partai A nih, sehingga COVID ini melebar di Indonesia. Ini pasti gara-gara komunis nih. Ini pasti ulah dari satu kelompok tertentu nih. Jangan seperti itu. Kita harus bisa memberikan suatu aura positif agar penyebaran COVID bisa kita tekan secara maksimal. Kemudian, stigma muncul dari ketakutan. Ketakutan muncul dari ketidaktahuan. Jadi lawan dengan mencari informasi yang tepat dan dari sumber yang benar. Jadi stigma itu muncul karena rasa takut. Takut itulah yang memunculkan stigma. Ketika kita pergi ke suatu tempat yang dikatakan seram, angker, maka akan terstigma di kepala kita tempat itu angker, tidak usah ke sana. Padahal kita tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya di tempat itu. Nah, itu sebuah ilustrasi sederhana untuk menggambarkan kita harus melawan stigma tersebut. Kita harus melawan rasa ketakutan tersebut dengan mencari informasi yang baik dan benar. Informasi seperti apa? Bisa jadi kita searching di Google, cari tentang informasi dari WHO, cari informasi resmi dari Kementerian Kesehatan, cari informasi resmi dari situs-situs terpercaya yang mendukung program pemerintah dalam menangani COVID-19 ini. Begitu kira. Jadi kita harus bisa mencari sumber yang baik dan benar. Jangan sumber hoax kita sebarkan saja. Dapat informasi di HP langsung kita share. Jangan seperti itu. Lihat dulu informasinya, kita baca dengan baik, kita telaah dengan baik, kemudian kita saring dengan baik, setelah betul baru kita sebar. Begitu kira yang harus kita lakukan. Kemudian sebarkan berita baik, misalnya kesembuhan pasien, cara pencegahan yang praktis dan tepat, cara mengamankan diri dan keluarga dari transmisi atau kisah perjuangan para nakers dalam menangani wabah ini. Jadi kita harus bisa memberikan berita-berita yang bersifat positif, kabar-kabar yang bersifat positif, bagaimana perjuangan mereka yang sembuh dalam melawan COVID-19 ini. Apa-apa yang harus mereka lakukan. Misalnya si A nih sembuh, kita sebar berita tersebut. Ternyata si A ketika masa proses perawatan
COVID-19 melakukan ini. Makanya ini. Nah, hal-hal seperti itu ketika kita lakukan akan sangat membantu sekali bagi mereka yang terkena COVID-19 untuk menambah semangat mereka dalam menghadapi penyakit yang mereka alami. Karena apa? Karena mereka sebagai pasien, bukan sebagai korban. Kalau pasien ada kemungkinan untuk sembuh, ada kemungkinan untuk bangkit lagi, ada kemungkinan untuk kembali lagi seperti sedia kala dalam beraktivitas. Kalau korban tidak ada lagi, udah hilang semua itu. Korban, tidak ada lagi kata kembali. Seperti itu kira. Jadi kita harus bisa menyebarkan berita yang baik dengan cara yang baik pula. Nah, kemudian untuk kelas 11 pada poin terakhir ini, berikan pendapatmu di kolom komentar tentang COVID-19. Minimal 3 paragraf dan lakukan screenshot dan kirim saja ke WA pribadi. Ini akan menjadi tugas kalian pada bulan ini, dan jika bisa kita hubungkan antara satu video ini dengan video sebelumnya, antara stigma dengan mobilitas sosial, karena orang yang sering melakukan mobilitas sosial dari daerah-daerah tertentu biasanya akan sangat rawan sekali terkena stigma. Dan berikanlah analisa yang bagus bagaimana antara hubungan kedua tersebut. Demikian, selamat mengerjakan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.